startup itu sudah berubah ke mengarah ke corporate, Mas. Oh gitu. Coba cek ya. Yang Iya. unicorn yang giant startup itu Sudah semuanya mulai agak jadi corporate juga akhirnya ya. ke corporate juga. Jadi dengan kata lain, jangan-jangan memang cuma satunya basicnya dari offline startnya, satunya lagi basicnya dari online. Pakai Mas kan sudah pernah bekerja di area bisnis yang lebih ke konvensional, kemudian pernah di masa transisi di digital marketing, dan sekarang bisa dikatakan ya mungkin fully digital business. Boleh diceritakan nggak sih apa sih bedanya pengalaman dulu di konvensional bisnis, di offline tuh di digital bisnis, di online bisnis saat ini? Oke. Kalau ini pengalaman saya pribadi ya, Mas ya. Ini mungkin beberapa teman-teman pasti punya banyak insight karena mungkin saya nggak terlalu memahami teori dan sebagainya. Tapi yang hanya satu yang pengaruh itu adalah speed. Tapi speed ini cabangnya banyak. Mulai dari operation, how to analyze, collect data dan sebagainya itu speed. Cuman pas saya belajar, ini contohnya lah misalnya. Semua kalau kita sebagai company, corporate company itu kan pengen berlomba-lomba seperti startup. Agile dan sebagainya, itu salah satunya speed dan sebagainya. Tapi dari pihak startup itu sudah berubah ke mengarah ke corporate, Mas. Oh gitu. Coba cek ya. Yang unicorn yang giant startup itu semuanya sudah mulai agak jadi corporate juga ya. Corporate juga. Jadi dengan kata lain, jangan-jangan memang cuma satunya basicnya dari offline startnya, satunya lagi basicnya dari online. Tapi pada saat kita surfing ke customer, ngomongin supply sama demand, itu semua teorinya masih sama, Mas. Bagaimana balancing, ngomong tentang forecasting dan sebagainya. Cuman bedanya saat ini yang saya pelajarin ya, ada dua sih saya pelajarin. Nanti tolong diingetin saya. Satu adalah ngomongin speed itu, habis itu yang kedua ngomongin build and operate gitu. Nah, saya ngomongin build and operate dulu. Oke. Nah, kalau build and operate ternyata beda, Mas. Kalau di startup itu kita punya duit. Kalau di startup kan minta investment, funding dari luar, seed, pre-seed dan sebagainya, seri A itu sebenarnya itu aset, budget, cost, duit yang bisa kita pakai kebanyakan buat teknologi, buat people dan sebagainya. Nah, ini bisa dibilang build itu gampang selama kita punya uang. Dan uangnya ada yang murah, ada yang gede, ada yang saya lihat ada cuma ngomongin ide. Dulu kita pernah join di salah satu funding pitching startup itu. Dia cuma jelasin ide. Kita belum punya investasi, kita nggak punya duit, tapi ide ini bagus, value-nya sekian. Gitu. Dan ada yang mau invest di situ. Ada yang mau invest. Nah, itu jadi sebenarnya selama kita punya ide, build itu hal yang gampang. Challenge berikutnya adalah operate. Ini nggak gampang. Tidak semua orang dan hampir sebagian besar startup itu hancur di operation. Nah, yang jago operation siapa, Mas? Pasti corporate tadi. Karena pengalaman puluhan tahun sudah ngalamin ini, kecemplung di sini, gagal di sini, itu semuanya sudah. Jadi kita itu sebenarnya kalau ngomongin antara online sama offline itu sebenarnya semuanya sama. Cuma bedanya adalah build, ide, creating ide, makanya sekarang ada ngomong design thinking dan sebagainya. Itu semuanya bagaimana creating ide. Ada yang di build ini, ada satu yang saya beda waktu saya belajar design thinking. Dulu waktu kita Toyota business practice dan sebagainya, atau apalagi Toyota production system, itu kan kita melakukan improvement berdasarkan dari ada problem. Root cause, cari problem, root cause, fishbone dan sebagainya. Dengan segala macam toolsnya itu ya. Nah, di akhirnya segala macam. Bikinlah improvement. Kalau design thinking ini nggak perlu ada problem. Jadi ada empati bahasanya, gitu empati. Kita ngelihat, customer ini punya pain. Kita bisa pain pointnya apa? Kita bisa bantu nggak? Kita bisa leverage dia nggak? Dan sebagainya, memudahkan. Kalau bisa,
ini ide baru mas. Iya, bahasa inovasi. Jadi sesuatu jadi yang cuma sekedar continuous improvement tapi bicara inovasi. Levelingnya itu quantum leap lah, kasarnya frog leap lah sebagai bahasanya kayak gitu. Bagi kita yang di bagian Kaizen expert itu ngelihatnya, oke. Jadi saya cuman twist mindsetnya dari yang dulunya botolnya bentuknya gini kita rubah makin lama makin bagus, tapi tetap fungsinya sebagai tempat air. Nah, tapi ini harus sesuatu yang nggak ada jadi ada. Ini di area build yang membedakan di situ. Nah, di operate semuanya udah tahu kita itu di korporasi itu paling jago di sininya. Nah, operation ini yang mempengaruhi semua peningkatan growth dari startup tadi. Ya, makanya startup sekarang itu pada nyari orang HR, orang finance, karena udah ngomongin operation. Karena mau nggak mau mau semakin mereka besar, mau nggak mau mereka lebih harus punya sistem teratur dan lain-lain. Betul. Dan mereka dulu waktu saya belajar sama beberapa startup itu, mereka tuh bener, tapi investnya gila-gilaan. Tiba-tiba ya ada startup baru, memang sudah unicorn, dia punya call center itu 400 orang dan dia handle sendiri mas. 400 orang. Handle sendiri. Dan 2 lantai itu dia ada 400. Kalau dulu kita punya Asrawat mas, itu kan berapa orang di situ. Ini cuma startup, dia langsung tahu ini saya invest untuk ngumpulin orang, saya ngumpulin sistemnya, saya bikin call center. 400 orang dong, kok bisa kamu? Ya ini problem solving. Kenapa? Karena dari awal orang itu searching di aplikasi dan sebagainya nggak ketemu orang. Tapi kalau dia ada problem, dia harus bisa. Harus ada orang yang handle dan langsung solve. Itu. Nah itu tuh. Oh ya bener. Ini semua operationnya ini. Lama-lama dia butuh administrasi, butuh HR. Orangnya kan isi come isi go dan sebagainya butuh orang HR dan itu semuanya sama. Itu ngomongin build and operate. Nah terus ngomongin tentang speed. Dulu waktu kita bikin program misalnya, bikin improvement dan sebagainya, itu kan ada proses untuk evaluasinya mas. Biasanya sebulan, kemudian sebulan kemudian analisa, evaluasi, kemudian PDCA lah ya. Nah, habis itu improvement, bikin baru lagi, continuous improvement. Nah, ini dimanfaatkan. Jadi saya ambil contoh salah satu produk kita yang kayak Natacara yang bikin bantuin event acara-acara kayak yang kita di belakang layarnya Gemba, di belakang layarnya beberapa event-event manajemen kita di belakang. Kita pada saat Natacara itu bikin, kita sudah mulai dari depan berapa banyak orang yang diundang, mau close loop, open loop di situ. Kita bisa kirimin spesifik ke orang tersebut, orang itu jadi join apa enggak. Oh enggak jadi join. Nah kita udah punya itu funnelingnya. Funnelingnya udah punya. Nah setelah funneling punya, sampai terakhir tujuannya meeting ini apa? Tujuan event ini apa? Untuk dapetin order, sales, untuk engagement, untuk apa? Nah ujungnya kan pasti ada transaksi, ada level engagement dan sebagainya. Udah ada hasilnya. Langsung di hari yang sama. Oh iya? Untuk dianalisa, untuk bikin event minggu depan. Jadi event minggu depan tidak perlu nunggu analisa dulu, baru kemudian masih sama. Jadi, problemnya. Real time acara ini selesai sudah bisa bikin langsung dimunculin problemnya ini, panelnya sekian, hasilnya sekian. Langsung kita bisa beresin, Mas ini ada masalah. Kita ngundang 1000 orang, tapi yang datang cuma 1. Nah, ini kenapa? Root cause-nya ada di mana? Itu kan kita bahas problem kan? Betul. Root cause-nya ada di mana dan sebagainya. Nah, setelah root cause ini, kan kita harus punya data. Eksekusinya gimana? Kita coba kayak gini. Nah, challenge kedua adalah trial error. Bahasa dulu trial error, bahasa sekarang A/B testing. Podo wae. Itu bahasa Jawa. Dikemas dengan bahasa baru dan sebagainya. Nah, bedanya dulu trial error itu adalah kita selalu men-trial sesuatu, ide dan sebagainya, kita baru tahu setelahnya. Kalau A/B testing itu bisa 3, 4, 5, 10 use case. Bahkan ada salah satu startup itu kita belajar, dia bisa langsung kirimin sekitar 20 use case sekaligus. Itu bisa tahu 15 berhasil, 5 gagal. Itu dikirimkan kepada segmen customer yang berbeda-beda dengan cara yang sama. Contoh misalnya simple. Kita lakuin misalnya kayak di Movic.
Movic sama cari parkir, Movic itu. Kita kirim Movic cari parkir ini produk-produk Astra Digital Mobility juga Solution, ya? betul, Mobility Solution. Satunya rental, cari parkir itu jelas namanya cari parkir. Kan ini ada customer yang selalu sudah punya aplikasinya. Dari Movic itu kita lempar ke 2 pool customer yang berbeda. Misalnya jumlahnya 100 gitu. Sama satu pool yang menjadi salah satu kayak apa? Standar poolnya. Nah, jadi yang nggak diapa-apain itu performanya seperti apa. Nah, kita treatment. Simple treatmentnya misalnya, kita kasih ada program 10.000 diskon. Satu grup dikasih 10.000, satu grup dikasih 10%. Kata-kata. Tapi angkanya tetap 10.000. Dari total costnya misalnya 100.000 ya. Betul. Nah, itu dikasih 10.000. Satu lagi 10%. Mana yang paling gede? Tractionnya. Ya, itu namanya A/B testing. Simpelnya kayak gitu. Nah, itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk mendapatkan speed dengan metode-metode tadi butuh tools teknologi. Nah, boleh cerita nggak? Apa sih yang dibutuh teknologi apa yang bisa meng-enabler semua itu bisa dilakukan? Masalahnya itu saya tidak berkompeten di sini, tapi nanti saya coba jawab di situ. Nah, mungkin ya paling nggak cerita kulit-kulitnya lah kita lah. Secara garis besar logic thinkingnya ya Mas. Betul. Gitu. Nah, jadi satu yang saya belajar sama semua mentor-mentor saya adalah setiap kali kita create suatu services atau produk, kita harus tahu tujuannya. Nah, tujuannya apa? Misalnya kita mau tujuannya adalah mendapatkan interaksi, misalnya orang itu mau download aplikasi gitu. Nah, kita harus punya tools dari depan. Mulai dari toolsnya apa yang ngomong kita pakai. Misalnya Google Analytics. Nah, habis itu ngomongin tentang tracking itu Google Track Management, GTM dan sebagainya. Nah, itu ada teman-teman tim yang sangat jago untuk membuat itu. Kita tinggal ngomongin tujuannya kayak gini. Nah, ini yang ngomongin talent itu. Tujuannya kayak gini. Ini ada journey customer-nya. Ini kemungkinan ada lag-nya di sini, loop-loopnya di sini. Ada tools yang bisa kita pakai untuk monitor nggak? Gitu. Mereka udah gunakan toolsnya big data, analitik dan segala macam. Itu levelnya sebenarnya kalau ngomongin data itu saya belajar dari teman-temannya di data scientist itu kan ada leveling. Tapi objektifnya mereka tetap sama kok. Revenue, operational excellence, maksudnya productivity naik, customer engagement. Pokoknya cuma 3 ini. Kalau tidak ada arahnya ke sini, nggak kepake itu. Walaupun mau secanggih apapun apapun itu. Nah, dari situ ada levelingnya. Kalau misalnya untuk menganalisa suatu masalah itu kayak nata cara itu, kita pakai apa Mas? Power BI. Doang. Gitu. Yang bayar subscription itu cuman berapa sebulan itu $8 atau berapa lah, kecil lah, murah lah. Bahkan ada yang gratis dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya itu powerful ya. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya kita hanya collect dan report, collect dan monitor, toolsnya ini. Jadi kita perlu bareng-bareng sama orang yang lebih jago untuk memilih tools mana. Jadi jangan sampai kasarannya orang ini perlunya Avanza gitu, tapi dikasih Alphard. Padahal saya cuma butuh jalan dari sini ke sana, dari rumah ke situ, city. Saya cuma pengen itu, nggak perlu nyaman dan saya nyetir sendiri kok. Oh ini ada Alphard bagus Pak dan sebagainya. Berapa? 2M. Loh, kok mahal? Itu analogi toolsnya itu kayak gitu. Jadi kita satu untuk selecting tools itu harus tahu tujuannya apa. Nah, setelah tahu tujuannya apa, kita baru runutin ke belakang. Journey customer-nya itu apa? Nah, dari journey customer ini, data apa yang kita mau ambil? Setelah data mau ambil, itu terus apa untuk analisa ini? Kalau cuma bisa Excel, kalau perlu Excel doang, Excel aja. Kenapa harus yang canggih-canggih segala macam? Gitu. Jadi, teknologi saat ini, dari dulu tuh kita sudah main sama teknologi, cuman sekarang ini ada yang advance sekali lah kasarnya itu. Sampai AI dan sebagainya. Kita pakai AI, Mas. Waktu Kemba, waktu di Bali itu, kita bikin ini quote-unquote deh kayak R&D. Kita bikin face recognition. I see. Habis itu untuk ngeluarin di vending machine. Jadi Mas Adit pengen minuman rasa jeruk. Mas Adit harus face-nya senyum. Kalau pengen minuman yang mahal banget misalnya apa gitu ya,
rasa anggur dan sebagainya, uh. itu Mas Adit harus muka marah. Itu dan semuanya dia bisa sudah kesana waktu itu sudah kesana, tapi kan dibalik lagi tujuan bisnisnya apa? Ada nggak tujuan bisnisnya untuk dapetin data muka orang dalam marah dan sebagainya? No need katanya, cukup dengan face recognition cukup, ya udah gitu. Makanya kita invest tools itu tergantung dari tujuan dan kebutuhan.